Oke, halo teman-teman semua. Di sini setelah menggambarkan portal sederhana dengan dua tumpuan. Tumpuan A itu ada tumpuan sendi dan di B ada tumpuan roll. Terus juga ada beban-beban di mana ini ada beban vertikal sebesar 6 ton dan beban horizontal sebesar 2 ton. Jarak dari A ke beban itu 2 meter dan dari beban ini ke B itu 4 meter. Terus jarak dari sini ke sini itu sebesar 4 meter. Oke, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengerjakan ini. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah menghitung reaksi-reaksi perletakannya. Dan yang kedua menggambar gaya dalam seperti itu. Oke, karena di sini ada gaya horizontal, aksi horizontal sebesar 2 ton, maka dari portal ini itu harus memberikan reaksi horizontal juga yang sama gitu ya. Nah, jika kita lihat di sini ada dua tumpuan, yaitu roll dan sendi. Nah, yang dapat memberikan reaksi horizontal itu ada di tumpuan sendi. Maka kita asumsikan misalnya ini ada reaksi horizontalnya, kita sebut sebagai RAH dan asumsikan ke kanan gitu. Terus juga di sini ada sini aja deh. Ini ada RBP, reaksi vertikal. Ini ada RAP. Kita tulis dulu reaksi-reaksi perletakan dan asumsinya gitu. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari RAH-nya, teman-teman. Dengan membuat sigma KP sama dengan 0, RAH minus H sama dengan 0, maka RAH kita dapat sama dengan 2 ton, arahnya ke kanan. Ini untuk RAH saya. Terus kita cari RAP. RAP sigma MB sama dengan 0. Nah, kita lihat di titik B, portal ini ke arah mana sih berputarnya dengan reaksi-reaksi yang ada gitu. Oke, jika kita lihat di titik B itu ada reaksi RAP yang membuat portal itu berputar searah jarum jam, maka positif RAP dikali jarak dari B ke RAP itu 6 RAP. Terus juga ada RAH, karena antara karena RAH ke sini, maka perlu jarak dari titik B ke RAH itu yang jaraknya vertikal. Tapi tidak ada jaraknya, maka ya 0, kita lewati. Terus ada P, beban P, itu membuat portal itu berputar berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Terus jaraknya itu jarak horizontal, karena ya portalnya karena gayanya di sini gitu ya. Oke, jadi jarak B ke P itu sama dengan 4, negatif 24. Terus ada H. Nah, H-nya itu jarak vertikal, membuat portal berlawanan arah jarum jam, maka negatif 8. Negatif 8 sama dengan 0. RAP kita sebesar 32/6 ton, arahnya ke atas. Cari kita RBP sama dengan berapa? Sigma MA sama dengan 0. Oke, di sini ada RBP berlawanan arah jarum jam, negatif 6 RBP. Terus ada H, membuat portal itu berlawanan arah jarum jam. H dikali 4, negatif 8. Terus ada beban ini P, membuat searah jarum jam. 2 dikali 6, 12. Plus 12 sama dengan 0, maka RBP kita dapat di 4/6 ton, arahnya ke atas gitu ya. Nah, teman-teman, ini reaksi-reaksi perletakannya, di mana ada RH 2 ton, RAP 32/6 dan RBP 4/6 ton. Oke, sekarang kita gambar gaya dalamnya. Yang pertama kita gambar gaya dalam untuk NFD terlebih dahulu. Ini portal kita.
Oke, untuk batang ini C, ini D, ini E. Untuk batang AC itu NFD-nya batang itu mengalami tekan apa tarik sih? Oke, jadi kita lihat di sini ada reaksi searah batang, dan di sini ada aksi searah batang juga yang membuat batang AC ini tertekan, maka tandanya adalah negatif gitu ya. Saya gambar ke sini. Ini negatif. Negatifnya sebesar RAP itu kan 32/6. 2/6 ini 32/6 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat batang untuk kasus CE. Kasus CE itu dia mengalami tekan dari reaksi horizontal A dan aksi H. Jadi karena mengalami tekan, kita tandakan negatif sebesar 2 ton. 2 ton. Dan untuk batang EB itu mengalami tekan dari RBP sama P ini. Jadi ini mengalami tekan negatif sebesar 4/6 seperti itu. Oke, ini untuk gaya dalam NFD kita. Kita hitung untuk SFD. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk SFD kita untuk batang AC itu ada sebuah gaya RAH ke bawah. Jadi 32/6 gitu ya. Sekitar 2 ke bawah gitu. Di sini nanti 32/6. Bentar. Ini negatif SFD kita. Ini sekitar 2 ton. 2 ton juga. Terus untuk batang CD itu di titik C itu ada RAP sebesar 32/6. 32/6 situ. Dan konstan ke titik P, di titik P ada 6. Jadi 32/6 dikurangi 36/6 itu sekitar negatif 4/6. Jadi turun negatif 4/6, konstan 4/6 gitu ya. Di titik B maka habis 0. Jadi ini negatif, ini tanda positifnya. Oke, untuk batang EB itu apakah ada gaya? Sebetulnya ada gaya horizontal 2 ton, tetapi karena dia tidak memberikan reaksi, maka horizontal ini bisa digeser secara vektor ke arah batang AC, sehingga untuk batang kasus EB itu tidak memiliki SFD. Oke. Ini untuk SFD kita. Kita lanjut ke NFD, BMD. Oke, kita hitung dulu BMD-nya. BMD MA sama dengan 0, M momen C terhadap A itu sama dengan di C terhadap A, berarti ada RAH ke arah berputar batang ini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti negatif RAH dikali 4 negatif 8. Negatif 8 ada momen C terhadap D. Momen C terhadap D itu sama juga dari RBP. Positif RBP dikali 4. RBP dikali 4 itu RBP kita berapa? 16/6. 16/6 dikurangi
bentar. Oh ya, jarak dari C ke RBP, maaf. Jadi bukan kali 4, tetapi dikali 6. Jadi 4 per 6 dikali 6, jadi 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 8. 12 dari 5, 12 adalah 6 dikali 2, karena negatif gitu ya. Tandanya negatif. MCD terus ada MD, momen di titik D itu sebesar 4 16 per 6. 16 per 6. Selanjutnya ada ya 16 per 6 doang. Terus ada momen di titik E sebesar 0, momen di titik B sebesar 0 juga. Oke, mari kita gambar WMD-nya. Oke, untuk MA itu 0, MCA negatif 8. Katakanlah di sini negatif 8. Gitu, berarti tandanya itu negatif. Terus untuk MCD negatif 8. Terus untuk MD-nya 16 per 6. Untuk MD itu 16 per 6 di sini misalnya. 16 per 6 ke bawah sini. Terus MN 0. Jadi ini positif. Ini negatif, ini positif. Nah, ini grafik BMD kita.